Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma'ida min ibadatil mu'minin wa khatama bihi sahra siyama lil mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kalian mati wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara benar, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat-malaikatnya Allah senantiasa berselawat kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya salawat. Jamaah salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang berbahagia, kembali di pagi hari yang berbahagia ini, di 1 Syawal 1444 Hijriah, mari sama-sama kita perbaharui syukur kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berupa nikmat-nikmatnya yang tak terhitung oleh kita. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah berikan sehingga kita semua dapat berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini untuk menunjukkan wajah yang berseri, hati yang bersih, juga untuk turut di dalam mendengarkan, membacakan lantunan-lantunan kalimat takbir dan tahmid sebagai tanda bahwasanya kita ingin termasuk dalam golongan-golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian mari sama-sama kita aturkan selawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita, mudah-mudahan kita semua yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatul husna dari junjungan Nabi besar Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, kita sangat berharap kelak yaumil akhir nanti kita termasuk golongan-golongan umatnya Rasulullah yang diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan terbenamnya matahari Ramadan, setinggi langit sebelah barat, malam 1 Syawal pun datang meliputi bumi. Lantunan-lantunan kalimat takbir dan tahmid mulai berkumandang di seluruh penjuru tanah air. Segenap orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bangkit dengan penuh semangat. Mereka bangkit dengan penuh semangat mengagungkan kalimat takbir, mengagungkan tahmid, mengumandangkan kalimat takbir, menyatakan, membenarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Maha besarmu ya Allah. Allahu akbar. Maha besarmu ya Allah. Allahu akbar. Tidak ada yang lebih besar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang besar. Terkadang bercucuran air mata kita. Terkadang bercucuran air mata dengan perasaan penuh gembira, dengan perasaan penuh haru, karena mereka sadar akan manisnya perjuangan mereka. Siapa mereka? Yakni orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manisnya perjuangan orang-orang beriman selama 1 bulan penuh di dalam bulan suci Ramadan. Mereka merasa lapar, mereka merasa haus, tubuh mereka lemah, akan tetapi dengan iman dan penuh perhitungan mereka tetap mempertahankan ibadah mereka untuk tetap mempertahankan demi terhapusnya dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Rasul, siapa-siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, beribadah pada bulan suci Ramadan, maka akan dengan penuh iman dan perhitungan, maka dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, kini Ramadan telah berlalu. Kini Ramadan telah pergi meninggalkan orang-orang beriman. Dulu sebelum datang bulan suci Ramadan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika masuk bulan Sya'ban, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami dengan Sya'ban. Pertemukan kami pada bulan suci Ramadan. Niscaya akan kami perbaiki amal soleh kami ya Allah. Niscaya akan kami perbaiki amal solehku ya Allah. Itu doa kita ketika kita dalam bulan Sya'ban memasuki bulan Ramadan. Hari ini bulan mulia itu telah meninggalkan kita. Bulan mulia penuh ampunan telah meninggalkan kita semua. Bahkan dulu kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sehatkan hamba di bulan mulia itu ya Allah. Kuatkan hamba di bulan mulia itu ya Allah, di dalam melaksanakan amal ibadah, amal saleh ya Allah.
Tetapi jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, ketika Allah sudah kabulkan doa kita, ketika Allah sudah kabulkan permohonan kita, setelah Allah sampaikan usia umur kita pada bulan suci Ramadan, nyatanya kita tetap berlega-lega, nyatanya kita tetap bermain-main dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pikirkan, tidakkah terlintas di pikiran kita, kalaulah kita sempat meninggalkan alam dunia setelah lebaran ini, berarti Ramadan inilah Ramadan yang terakhir untuk kita selama Ramadan. Adakah Ramadan Allah memberikan jutaan keberkahan? Sudahkah kita rindu keberkahan itu? Adakah Ramadan Allah janjikan ampunan dan amal dilipat gandakan? Sudahkah kita berbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena pada saat itulah kesempatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada bulan suci Ramadan. Sungguh merugi, sangat merugi hamba Allah, merugi umat Rasulullah ketika Allah sampaikan usianya, ketika Allah antarkan usianya pada bulan suci Ramadan, namun ia tidak memperoleh apa-apa, apalagi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa meruginya? Karena begitu banyaknya amal kebajikan, terutama surganya Allah dekat pada bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamun nasu ma fi syahri Ramadan min al-khairi latamanna ummati an yakuna Ramadanus sanah. Kullaha wa la azlallahu lis samawati wal ardh an tatakallama la sahadata liman shoma Ramadan bil jannah." Kata Rasulullah, "Law ya'lamun nas", andai kata manusia mengetahui nilai kebaikan yang berada pada bulan suci Ramadan, niscaya umatku, kata Rasulullah, akan meminta agar bulan suci Ramadan itu dijadikan setahun lamanya. Dan andai kata langit dan bumi bisa berbicara, maka mereka tidak akan menjadi saksi siapapun umat Rasulullah SAW yang senantiasa berpuasa, beribadah pada bulan suci Ramadan, maka didekatkan dengan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian di dalam hadis lain ada juga mengatakan, orang-orang beriman senantiasa beramal saleh, melakukan amalan kebajikan, ikhlas berpuasa pada bulan suci Ramadan, maka dalam hadis lain juga pernah disampaikan, kita orang-orang beriman yang senantiasa beribadah pada bulan suci Ramadan akan seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibu yang melahirkannya, seperti bayi yang lahir dari kandungan seorang ibu yang melahirkannya, bersih, fitrah, bersih dari noda dan dosa. Namun jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, ketahuilah tidak semua kita di rumah Allah ini, dimanapun, tidak semua manusia itu bersih dari noda dan dosa ketika memasuki satu Syawal ini. Tidak ada itu. Tidak semua kita, kata Allah Subhanahu wa taala, yang hadir di satu Syawal, merayakan satu Syawal, layak berhari raya di satu Syawal. Allah Subhanahu wa taala katakan, tidak semua kita yang layak berhari raya di satu Syawal. Pantas siapa orang-orang yang layak berhari raya di satu Syawal? Orang-orang yang betul-betul berhari raya di satu Syawal, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka orang-orang beriman yang betul-betul menikmati kemenangan begitu besar perjuangan mereka satu bulan penuh ibadah pada bulan suci Ramadan. Mereka lah yang layak, kata Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Allah mengatakan, orang-orang yang betul-betul berhari raya adalah orang-orang yang memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukkaan sujada,
kita? Sampai hatikah kita? Tidakkah kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Di 1 Syawal ini, di hari yang mulia ini, kita memakai pakaian-pakaian yang baru. Kita memakai pakaian-pakaian yang harganya luar biasa mahalnya. Memakai harum-haruman. Sementara 1 bulan penuh ibadah suci pada bulan suci Ramadan. 1 bulan penuh Ramadan kita tidak kenal dengan puasa Ramadan. 1 bulan Ramadan kita tidak kenal melaksanakan ibadah tarawih pada bulan suci Ramadan. Kita tidak kenal membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Ketahuilah memang kita bisa menutupi aib, menutupi malu kita di hadapan seluruh manusia. Akan tetapi ketahuilah sesungguhnya kita tidak akan pernah luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu mengawasi kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Ketahuilah di tahun yang akan datang, jemaah salat yang dimuliakan Allah, belum tentu kita akan dipertemukan, usia kita akan disampaikan pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Insyaallah bulan suci Ramadan akan datang kembali hadir. Namun pertanyaannya bagi kita, akankah usia kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan yang akan datang? Belum tentu. Belum tentu kita dipertemukan pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Toh kenapa kita sia-siakan kesempatan itu yang telah diberikan Allah kepada kita? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengambil nyawa kita. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kembali mencabut ruh dari jasad kita. Sehingga hari raya inilah hari raya terakhir Ramadan, inilah Ramadan terakhir bagi kita. Karena setiap manusia pasti akan menjumpai kematiannya. Yang kematian itu adalah merupakan rahasia daripada rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, di pagi hari yang mulia ini, di 1 Syawal 1444 Hijriah ini, mari sama-sama kita layangkan pandangan kita. Mari sama-sama kita layangkan pandangan kita sejenak kepada orang-orang yang sangat kita cintai semasa hidup di alam dunia. Mungkin barangkali di 1 Syawal ini, di pagi hari ini, senyumnya hanya nampak di pelupis mata kita. Mungkin di hari ini, di 1 Syawal ini, mereka tak lagi bersama kita. Dulu, setelah pulang dari sholat Idul Fitri, masih sempat kita mencium tangannya. Dulu, setelah pulang dari sholat Idul Fitri, masih bisa kita memeluk tubuhnya. Namun hari ini, orang yang paling berjasa, orang yang paling berharga bagi kita, sudah tak lagi bersama kita. Dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hari raya ini, di hari yang mulia ini, kita tidak lagi bisa bersama dengan mereka, baik orang tua kita yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, baik seorang suami bagi istrinya, baik seorang istri bagi suaminya, baik seorang anak bagi keluarga orang tuanya. Ataukah mungkin ada saudara kita yang merasa kehilangan dengan orang-orang yang paling dia cintai pada saat sekarang ini? Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan berakhirnya Ramadan, dengan berakhirnya 1 Syawal, ketahuilah orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang paling berharga dalam hidup kita, saat ini mereka sangat membutuhkan bantuan kita. Saat ini mereka sangat membutuhkan pertolongan kita. Karena Ramadan sudah berlalu, Syawal sudah berlalu, maka mereka yang terbaring di alam kubur sangat membutuhkan pertolongan bantuan dari kita, sangat membutuhkan doa dari kita keluarganya. Karena sehabisnya Ramadan, berlalunya 1 Syawal, para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala kembali akan mendatangkan mereka, kembali mempertanyakan segala apa perbuatan mereka selama hidup di
Tidakkah kita merasa iba? Tidakkah kita merasa kasihan? Oleh karena itu, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, sampaikanlah seperti doa untuk mereka. Jikalau hari ini ada harta yang ditinggalkan, bantulah mereka, sisihkanlah harta itu untuk mereka, infakkanlah sebagian harta itu atas nama mereka, agar mereka mendapatkan keselamatan dan ketenangan di alamnya. Bantulah mereka, doakanlah mereka, karena mereka sangat membutuhkan bantuan-bantuan dari keluarga mereka. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, ketahuilah, jika hari ini kita tidak mendoakan mereka, jikalau hari ini kita tidak memberikan sedekah untuk mereka, mereka akan kembali ke kubur dengan perasaan sangat sedih. Mereka akan kembali ke kubur dengan perasaan penuh dengan kekecewaan. Asakunani ba'da mautihi, asakunani ba'da sadaran ba'da mautihi. Penyesalan itu mereka rasakan ketika mereka sudah menjadi mayat. Mangkana lahu auladun, mereka memiliki anak, lam yusalli zanazatihi, tapi anak-anak mereka tidak mendoakan mereka. Mangkana lahu malun, mereka tinggalkan harta semasa hidup mereka, namun harta itu tidak diinfak sedekahkan pada anak-anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu hendaknya kita menyenang dan berusaha berbakti semaksimal mungkin kepada salah seorang keluarga kita yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita, ibu dan bapak kita. Kemudian kesimpulan yang kedua, hendaknya ketika kita sudah melewati bulan suci Ramadan, kita jadikanlah Ramadan itu sebagai madrasah amal bagi kita, sebagai madrasah di mana kita belajar beramal. Ketika pada bulan suci Ramadan kita rajin dalam melaksanakan sholat fardu, rajin melaksanakan sholat sunnah, rajin bersedekah, saling tolong menolong, mau berpuasa, hendaknya sehabisnya setelah perginya Ramadan semakin kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu adalah termasuk salah satu contoh, salah satu tanda diterimanya amal ibadah seseorang pada bulan suci Ramadan adalah semakin meningkatnya ibadahnya setelah bepergian bulan suci Ramadan. Itulah tanda salah satunya. Kemudian yang terakhir, setelah kita turun dari rumah Allah ini, mari sama-sama kita saling maafkan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lagi kita baca kesalahan saudara kita. Jangan lagi kita mencungkit masalah sehingga ada dendam yang berkarat sampai sekarang ini tidak terhapuskan dendam itu. Kenapa? Bersihkanlah hati kita. Bersihkanlah hati kita. Buat kenyamanan dalam pikiran kita. Buat ketenangan dalam hati kita. Karena kita sudah memasuki bulan Ramadan, kita sudah belajar banyak tentang yang ada amal pada bulan suci Ramadan. Begitu juga pada bulan Syawal. Satu Syawal ini hendaknya kita bersihkan hati kita, jauhkan dendam. Kembali kita perbaiki hak minas kita sesama manusia. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi alaihi wa sallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا يا الله ودعاءنا ودعاءنا والمسلمين والمسلمات ببركة يا الله ببركة يا الله ببركة يا الله. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا يا الله في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وآخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.